Agama membolehkan kita menikah karena kodrat manusia suka lawan jenis. Ini kodrat Pak ya. Tapi kan ada yang suka sejenis, ya melawan kodratnya. Terus gimana? Jangan nanya saya Pak, itu panjangan nanti jelasinnya. Cuma kodrat kita suka lawan jenis. Makanya saya sering bilang kalau di depan mahasiswa atau mahasantri, kalau nanti Anda menikah lalu Anda punya suami Anda kok bilang itu dia cantik, gak usah marah, karena dia masih normal. Tapi kalau sudah nyimpen nomor WA baru marah. Sama ibu juga nanti kalau suka sama BTS-an itu, Bapak nggak tahu ya Pak BTS ya Pak ya. Suka sama apa Korea-Koreaan itu, jangan marah, karena memang kita harus ngaku kita nggak seganteng mereka. Kalau Bapak ngerasa seganteng mereka, Bapak harus harus sadar diri. Tapi selama cuma suka doang itu normal, kecuali kalau sudah ada hubungan interaksi, ya kalau bisa jangan, nanti biasanya berkembang menjadi hal yang tidak baik. Normal. Nah, karena kodrat manusia suka dengan lawan jenis, agama datang mengatur. Diaturlah pernikahan. Kita boleh bersama dengan pasangan dengan syarat ini, dan syaratnya nggak berat Pak, nggak berat. Yang berat tuh gengsi. Karena nikah itu kan cuma ijab kabul sama saksi dua. Kalau bahasa sederhananya itu, kalau Bapak mau ngadain pernikahan dengan minimalis, itu undang aja orang satu klaster, cukup. Nanti kasih surat lewat WA, Bapak Ibu saya mau ngawinin, tolong datang, kalau bisa bawa makanan sendiri sama tumbler gitu ya. Jadi ngirit. Yang mahal kan gengsinya, nyewa tendanya harus ada ininya, MC-nya harus ada. MC tuh Pak ya, Master of Ceremony, harus orang yang bagus, fotonya harus bagus dan seterusnya. Tapi kalau mau mewah boleh, silakan saja. Boleh atau enggak? Saya bilang silakan, bukan boleh atau enggak, silakan saja. Nah, tinggal nanti sesuai kemampuan masing-masing, sesuai kapasitas masing-masing. Kalau Bapak punya kenalan banyak, undangannya banyak, ya tentu saja resepsinya mungkin lebih besar. Tapi kalau undangannya sedikit, jangan gede-gede. Jadi artinya nikah itu kodrati dan agama hadir. Bang, tanpa nikah nggak bisa pelampiasan aspek kodrati kita. Bisa, tapi itu menghancurkan dan merusak. Nikah itu menyenangkan sekali, Pak. Nikah dengan tidak nikah itu nggak ada bedanya, kecuali saya terima nikahnya, itu saja bedanya. Karena setelah itu sama. Kalau yang ada saya terima nikahnya menjadi halal, kalau nggak pakai saya terima nikahnya, tapi pakai aplikasi, nggak tahu lagi Bapak ya. Katanya ada aplikasi buat itu Pak, nyari jodoh-jodoh begitu ya. Sama perbuatannya, tapi yang ini pakai nikah jadi halal, yang ini nggak pakai nikah jadi haram. Agama hadir memberikan pedoman terkait kodrat kita yang suka lawan jenis dengan nikah. Banyak hal yang menyenangkan ketika kita memilih nikah. Pertama, nikah itu mengikat. Idealnya kita akan selalu muda, selalu ganteng, ibu selalu muda, selalu cantik. Daya tarik kita adalah saat ganteng dan muda. Ibu juga daya tariknya ketika muda dan cantik. Ketika tua, daya tarik hilang. Dengan adanya pernikahan, kita masih punya pasangan karena menikah, Pak. Kalau tanpa pernikahan, udah bisa. Cari lagi yang lebih cantik atau cari yang lebih ganteng. Dengan pernikahan, ketika kita sakit, kita didampingi sama pasangan. Tanpa pernikahan, kita sakit, ditinggal. Dengan pernikahan, ketika kita bangkrut atau dalam kondisi ekonomi bermasalah, kita dikuatkan sama pasangan, dibantu, didukung. Dengan tanpa nikah, udah akrab, tiba-tiba ini bangkrut, ditinggal. Maka kita berbahagia ketika tua karena nikah, Pak. Kita sudah tidak ganteng, sudah tidak sekuat dulu, tapi masih bisa dibantu, disayangi oleh istri atau oleh suami. Tanpa nikah nggak akan terjadi. Ketika punya anak, anak juga merasa saya punya bapak, saya punya ibu. Maka agama datang mengatur, tidak melarang nikah. Salah kalau melarang nikah. Agama yang melarang nikah itu sulit hidupnya.
sulit. Akhirnya apa? Ya mungkin nanti ada deviasi, ada penyimpangan seksual, ruang hasratnya tidak tersalurkan. Bayangkan bapak lagi aus-ausnya, di depan ada air, tapi nggak boleh minum. Gini aja tiap hari. Nggak enak pak. Kalau haus ya minum. Kita sebagai laki-laki suka perempuan, ya menikah. Perempuan suka laki-laki, menikah. Tapi kalau nggak boleh menikah, tiap hari ngeliat-ngeliatin gitu, nggak enak. Agama datang mengatur. Nanti diatur cara nikah yang baik, diatur siapa yang boleh dinikah. Kalau nggak diatur repot, kayak ayam. Kayak ayam itu kawin betelor, anak gede kawin lagi betelor lagi, kawin lagi betelor lagi. Nggak tahu nih anaknya siapa ini. Perasaan ayam jantannya ada 20, ini anaknya siapa, nggak ketahuan. Bisa jadi kadang anaknya nanti digauli sama ayam jantan yang itu berbahaya sekali. Agama datang mengatur. Tapi agama memahami bahwa kodrat kita akan menyukai lawan jenis. Agama datang supaya kodrat kita bisa dijalani dengan baik, dengan benar. Maka agama Islam itu menyenangkan karena sesuai dengan kodrat. Bapak dan Ibu